teman Naila, Pak. Pertama kali tes masuk sekolah, Naila kan jatuh. Terus Moses yang nolongin Naila. Jadi kamu yang ngeboncengin Naila naik sepeda? Hah? Kamu tahu nggak? Naik sepeda itu berbahaya. Kenapa? Bagaimana? Hah? Sorry. Nah, Moses maaf ya. Nggak apa kok, Tante. Ini bawa apa ini? Ini lucu ya? Iya. Wangi. Kak, lucu ya? Pak, boleh ya? Cuma deh ngerayu bapak sama ibu. Waktu itu aja cuma pengen melihara kucing, gak dibolehin. Naila, kamu benar mau miara anjing? Ibu rasa nggak masalah. Asal anjing itu di rumah ini baik-baik saja. Tapi kalau dia ngaco, harus dikembalikan ya. Iya kan, Pak? Bener, Bu. Benar. Ih, curang. Waktu itu lu gak boleh. Sedangkan Naila boleh. Gimana sih? Udah, kalau gitu berarti masalah udah selesai. Saya jalan dulu ya. Nah, Moses, kenapa buru-buru? Kita makan sama-sama yuk. Enggak, Tante, nggak usah. Tenang, nggak usah. Hah? Gak enak? Nggak mau makan? Nggak level? Bukan gitu, Om. Kalau kita makan dong. Makan. Bokap lu galak bener. Yuk. Pak, kok nggak berdoa dulu? Sudah terlanjur. Tapi kalau kalian mau berdoa, ya silakan. Bapak nggak ikut ya. Naila, pimpin doa ya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kak, tolongin kecapnya dong. Ah, ya. Hei, iseng banget sih lu. Ada lu mau kecap, gua nggak kasih. Ah, ini loh. Anjing kamu nanti mau dikasih nama siapa? Dogi aja. Dogi. Jangan. Golden aja, Pak, Golden. Gimana kalau Duca? Duca.
Duca, 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 Duca. Lucu juga. Oh ya, ya. Duca, Duca, Duca. Pak, Ibu tahu Bapak marah. Bapak sedih karena penyakit yang diderita Naila. Tapi itu bukan menjadi satu alasan untuk Bapak supaya tidak berdoa seperti tadi, Pak. Bukan begitu caranya, Pak. Marta, kita selalu rajin ke gereja. Setiap hari kita berdoa. Pagi, siang, sore, malam. Dan kita juga selalu rutin memberikan perpuluhan kepada gereja. Kita selalu hidup dalam firman Tuhan. Tapi kenapa Tuhan memberikan cobaan seberat ini kepada kita? Apa salah kita? Apa salah Naila? Apa? Pak, Pak. 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 Tuhan tidak akan membiarkan kita menjalankan semua ini sendiri, Pak. Tidak, Pak. Dia pasti mendampingi kita. Dia pasti menolong kita, Pak. Janji Tuhan itu pasti, Pak. Bapak harus pegang janji itu. Saya sudah menemui beberapa dokter. Mereka bilang sudah terlambat untuk operasi. Iya kan, Pak? Jadi sekarang Bapak dan Ibu sudah lebih paham soal penyakit Naila. Kami paham. Kami juga mengerti. Tapi kami sebenarnya belum bisa menerima, dokter. Saya sebagai guru, saya sering sekali, dokter, melihat orang tua yang tidak merawat dan mendidik anaknya dengan benar. Tapi kok saya beda, dok, beda. Saya bekerja, suami saya apalagi sibuk sekali di warung. Tapi kami berdua tidak pernah lupa. Sama sekali tidak pernah lupa untuk merawat anak-anak kami. Mendidik mereka, mengontrol kesehatan mereka. Tapi kenapa, dokter? Kenapa? Dokter, kemarin kami menonton Naila tanding basket. Betapa hebatnya dia. Bahkan dia mampu menandingi senior-seniornya. Tapi kenapa semuanya ini akan berakhir? Padahal Naila masih punya masa depan yang cukup cerah. Kenapa? Kenapa masa depan Naila akan berakhir dengan cara seperti ini, dokter? Saya tahu ini sangat berat. Tapi Bapak dan Ibu harus bisa menerimanya. Karena ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan saya percaya rencana Tuhan itu besar dan ajaib. Karena dia bisa lihat jauh melebihi dari yang mampu kita lihat. Bagus. Sangat bagus. Kamu lanjutin terus ya, nulis buku hariannya. Diterusin, dok. Bukannya saya udah sembuh. Kamu kan harus tetap kontrol ke sini. Kontrol? Buat apa, dok? Saya ngerasa saya udah sehat kok. Naila, boleh nggak kamu tunggu di luar dulu sebentar? Ada yang Ibu ingin bicarakan dengan dokter, ya?
Ririn. Loh, mau kemana? Mau ke kamar papa, Kak. Yaudah, sini kakak bantuin bawanya. Yuk, yuk. Waktu terus berjalan, Bu. Mungkin sudah waktunya Ibu memberitahu Naila tentang penyakitnya. Agar Naila tidak bingung. Jangan sekarang, dokter. Bu, lebih baik Naila tahu sekarang. Naila anak yang pintar. Meski Ibu berusaha menutupinya, lama-lama Naila pasti akan tahu. Iya. Dokter benar sekali. Tapi saya mohon, dokter. Sekarang bukan waktunya. Saya janji sekali saya pasti akan memberitahu Naila. Papa, ada temen Ririn yang mau nengok papa. Namanya Kak Naila. Oh. Apa? Oh, halo Kak Naila. Halo. Kakak nggak bisa nangkep bola. Terus kakak punya luka di dagu. Persis kayak papa dulu. Naila, kamu dari mana sayang? Dari tadi Bu cariin kamu nggak ada. Maaf, Bu. Bu, sebenarnya Naila sakit apa sih? Kamu nggak sakit apa-apa kok sayang. Cuma kadang-kadang suka kehilangan keseimbangan tubuh. Ya wajar lah. Itu cuma sakit biasa. Sakit biasa yang dialami anak seumuran kamu. Tapi Bu, kalau itu memang penyakit biasa, kenapa aku harus sering-sering kontrol ke rumah sakit? Cuman kontrol aja kan nggak apa-apa sayang. Iya kan? Tapi Bu, Naila. Tuhan, apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Apakah aku harus berterus terang kepada Naila, anak yang telah kau titipkan kepadaku, Tuhan? Apakah aku harus memberitahu tentang penyakit yang dideritanya, Tuhan? Apakah aku sanggup? Rasanya aku tidak sanggup, Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku memberitahunya, Tuhan. Naila anak yang lincah. Anak yang periang. Hidupnya yang bahagia. Hanya karena gara-gara aku memberitahu, aku telah menghancurkan hidupnya. Tidak mungkin, Tuhan. Aku tidak mungkin membiarkan dia hidup jadi sedih. Jadi murung. Tidak, Tuhan. Aku tidak bisa melihat anakku seperti itu. Tunjukkan, Tuhan. Aku harus gimana? Tunjukkan. Berilah aku kekuatan, Tuhan. Berilah aku kekuatan. Apakah langkah yang aku ambil benar?
Apakah itu jalan yang terbaik untuk Naila? Tolong Tuhan, tolong aku. Aku benar-benar minta tolong. Berilah petunjukmu, Tuhan. Berilah tanda. Bu Marta, kondisi Naila akan semakin memburuk. Ibu harus segera memberitahu dia. Agar dia bisa memanfaatkan sisa waktu hidupnya. Biar dia nggak merasa sudah membuang waktu dengan percuma. Karena waktu Naila tidak lama lagi, Bu. Dokter, tolong dokter, jangan desak saya terus. Dokter tahu, umur Naila masih 15 tahun. Saya yakin harapannya masih banyak sekali, dokter. Bu, tidak ada gunanya memberi dia harapan palsu. Dokter masih muda. Dokter belum punya anak. Dokter tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan sekarang. Saya ibunya. Saya berhak menentukan. Saya minta tolong dokter. Dokter jangan beritahu dulu penyakitnya. Moses, ini lagu kurnya. Tolong kamu hafalin, terus besok tolong ajarin anak-anak cowok ya. Soalnya tadi pas lagi latihan, kayak masih banyak yang salah. Moses, aku duluan ya. Kamu kan udah janji sama aku kalau aku yang bakalan main keyboard di kur nanti. Terus kamu juga udah janji loh sama aku kalau kamu ngajarin aku matematika, iya kan? Yuk. Acara nggak? Kamu mau nggak nemenin aku ke mall? Bentar aja ya, bentar aja. Paul, makasih ya. Hari ini aku udah diajak jalan. Nggak apa-apa. Ya, tapi aku jadi bener-bener nggak enak tau nggak? Kenapa? Aku udah beliin sepatu. Ya nggak apa-apa, kan aku bilang kalau kamu menang pertandingan, aku beliin kamu sepatu. Nay, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Tuhan, kenapa kadang-kadang saya merasa badan ini bukan milik saya sendiri. Saat saya ingin menggerakkan tangan ini nggak bisa digerakkan. Saat saya ingin melangkah, kaki saya pun tidak bisa melangkah. Tuhan, apa yang telah terjadi pada saya? Rumah makan ini kan kesukaan Ivan ya. Nggak terasa ya, Pak. Sudah 1 tahun Ivan meninggalkan kita. Ayo makan. Ayo. Halo Gerdi, apa kabar? Kang. Waduh, kebetulan sekali ini. Baik. Baik, terima kasih. Halo, apa kabar? Baik.
Moses. Halo Moses, gimana? Dengar-dengar kamu masuk SMU Kasih. Iya. Pak Taryo masih ngajar di sana. Om jadi ingat, waktu itu Pak Taryo tanya, apa cita-cita Om? Om katakan, Om ingin jadi seorang guru bahasa Inggris. Tapi beliau melarangnya dan menyuruh Om masuk kedokteran. Nah, jadilah Om seorang dokter. Sama seperti papamu ini. Gimana, Moses? Kamu juga mau masuk kedokteran? Sama seperti papamu dan almarhum kakakmu? Apa sih salahnya jadi guru bahasa Inggris? Hah? Kenapa harus jadi dokter? Mas. Frans, duduk dulu. Oh iya, terima kasih. Evan kenapa sih mau jadi dokter? Ses, aku pengen jadi dokter karena aku pengen hidup aku tuh bermanfaat dan bisa nolongin orang lain. Bukan karena papa yang nyuruh kan? Moses, kamu jangan bersikap seperti itu terhadap teman papa. Bikin malu saja kamu. Pak, saya nggak mau jadi dokter. Maafin aku, Pak. Kalau Papa masih pikir bahwa Kak Ivan meninggal gara-gara aku. Saya bukan Kak Ivan. Dan saya nggak mau jadi dia. Nasi goreng 1, mie goreng 1. Iya, baik Pak, baik. Nanti saya antar. Ya, terima kasih Pak. Pak, Naila pergi dulu ya sebentar. Loh, mau kemana? Bapak antar ya. Bapak bikin pesanan dulu, baru setelah itu antar Pak, kamu. gak usah. Naila kan bukan anak kecil lagi. Enggak apa-apa. Sekalian Bapak pengen jalan-jalan. Ya, Bapak antar. Mau kemana kamu? Bapak antar. Enggak, Pak. Aku pergi sama Yesi kok. Pengen cari buku. Boleh ya? Bener, sama Yesi. Ya udah. Boleh pergi. Tapi pulang jangan lama-lama. Ya. Udah, Bapak. Dokter Gerdi Putra, dokter kepala rumah sakit. Nama belakangnya sama kayak nama Moses. Dok, Ya. ini kartu dokter jatuh. Oh iya. Loh, ini kan temannya Moses yang tempo hari ketemu kan? Iya. Oh, Dok, bisa ketemu di ruangan saya? Iya, saya permisi dulu. Silakan. Boleh saya bicara sebentar? Boleh. Ya, silakan. Oh, jadi Om memang dokter kepala di rumah sakit ini. Tadinya Moses memang udah pernah bilang sama saya, katanya papanya dokter kepala di rumah sakit ini. Tapi saya nggak percaya sama dia. Soalnya Moses suka bohongin saya, Om. Kamu kelihatannya begitu akrab dengan Moses. Memang Moses itu anaknya pendiam, sehingga teman-temannya itu suka salah mengerti. Dipikir dia itu sombong. Moses memang pendiam, Om. Tapi sebenarnya dia anak yang baik kok. Buktinya aja waktu makan malam bersama keluarga saya, dia cepat sekali akrab sama adik-adik saya. Dia makan malam di rumah kamu? Maaf, emangnya nggak boleh ya, Om? Bukannya nggak boleh, tapi sekarang kamu mau kemana? Saya mau ke bagian syaraf. Memang sih biasanya saya suka ngecek di sana, tapi sekarang mau jenguk papanya teman saya. Silakan. Makasih, Om. Mama, ini kakak cantik yang Ririn ceritain itu loh. Halo. Halo, Tante. Naila. Papa, Kak Naila bawa bunga loh buat Papa. Makasih ya.
kata Papa, makasih. Sama-sama, Om. Tante, kalau boleh saya tahu, papanya Ririn itu sakit apa sih? Nama penyakit papaku susah. Ataksia, sayang. Oh iya. Ataksia? Penyakit apa itu, Tante? Ataksia itu penyakit yang menyerang saraf motorik yang ada di otak kecil dan tulang belakang. Syaraf motorik? Iya, awalnya Om sering merasa kehilangan keseimbangan, sering jatuh, dan susah untuk ngambil barang, sampai akhirnya Om lumpuh seperti sekarang ini. Bahkan Om tidak bisa menggerakkan bibirnya untuk bicara sekalipun. Makanya kalau udah besar nanti, Ririn mau jadi dokter, biar bisa sembuhin Papa. Ada yang bisa saya bantu? Apa saya bisa ketemu sama Dokter Fritz? Dokter Fritznya lagi cuti. Oh, maaf Sus. Ini menurut saya penting banget, tapi saya boleh tahu nggak saya bisa ketemu Dokter Fritz di mana sekarang? Oh, di... Dokter? Naila. Duduk. Maaf dok, tadi saya ke rumah sakit, tapi kata suster, dokter sedang istirahat. Saya senang melihat anak-anak bermain. Mau tahu? Pasien pertama saya, anak kecil. Dan dia sangat senang bermain frisbee. Meskipun pekerjaan saya sangat banyak dan saya sangat sibuk, dia selalu merengek-rengek agar saya menemani dia main frisbee. Dokter. Hai. Halo Mika. Ada apa? Main frisbee, dokter. Sini deh Mika, sini. Sekarang dokter lagi kerja. Dokter masih sibuk. Masih banyak kerjaan. Lagian lihat. Udah jam berapa? Udah sore. Mau sekarang nggak bisa. Takutnya nanti Mika kecapean. Maaf. Kok malah jadi saya yang cerita sendiri? Nggak apa-apa kok dok. Oh ya, Naila. Ada perlu apa kamu cari saya? Sebenarnya saya... Maaf dok, saya harus pulang sekarang. Maaf kalau mengganggu. Aduh Naila, lo kalau jadi bikin yang bener dong. Jangan malah bengong kayak gitu. Gimana sih lo? Maaf. Ya udah kalau gitu kita ulang lagi ya. Moses kok nggak ada? Palingan dia di lab. Ya udah. Sekarang kita lanjutin lagi ya. Ses, kok masih ada di sini? Anak-anak udah pada latihan. Ikannya pada sakit, gue lagi kasih obat. Lihat tuh ada bintik-bintik putih.
Kemarin aku ketemu sama papa kamu. Dasar. Ternyata dia memang beneran dokter kepala ya di rumah sakit itu. Ses, kamu kenapa sih? Gak jadi dokter aja? Kan supaya sama kayak dia. Enggak. Gue gak cocok jadi dokter. Kenapa? Soalnya gue gak peduli hidup atau mati orang lain. Semua orang tuh pasti mati. Bukan karena penyakit, musibah. Ngapain jadi dokter? Kasih harapan palsu aja. Ses, lo gak boleh gitu dong. Coba deh lo pikir. Kalau lo atau orang yang lo cintai itu sedang sakit parah. Apa lo juga gak peduli tentang hidup atau matinya mereka? Ses, bagi orang yang sedang sakit parah, harapan hidup itu sangat penting. Nyantai aja kali. Kenapa dokter gak bilang kalau Mika jadi bisa begini? Balikin waktu Mika. Mika masih mau main, Nak. Mika masih mau main, Nak. Penyakit ataksia menyerang sistem saraf, menyebabkan gangguan gerak motorik karena otak kecil dan tulang belakang tidak berfungsi dengan baik. Awalnya sering sakit kepala, kehilangan keseimbangan, jatuh saat berjalan, dan tangan tidak bisa digerakkan lagi. Lama-lama akan semakin sulit untuk berkomunikasi. Sampai saat ini belum ada obatnya.